pendidikan dan sektor pariwisata kembali melahirkan inovasi. Mahasiswa Politeknik Negeri Indramayu berhasil menciptakan mesin pengolah air payau menjadi air sanitasi yang kini dimanfaatkan di kawasan wisata Pantai Bali 2, Kabupaten Indramayu. Berikut liputannya. Ya, jadi memang Politeknik Negeri Indramayu sekarang ini kan kita lagi banyak sinergi, salah satunya dengan Pantai Balongan 2 ini untuk ada permasalahan untuk air bersih di Pantai Balongan ini. Kita selesaikan dengan membuatkan mesin penjernih air untuk Pantai Balongan 2 ini. Ini dari air laut ke tawar tuh gimana? Ya, ini filter dari air payau menjadi air yang memang layak untuk mandi dan untuk pembersihan di Pantai Balongan. Sehari menghasilkan berapa? Sehari sekitar 5.000 liter air untuk mesin ini bisa berjalan. Buatan mahasiswa murni? Iya, ini hasil karya mahasiswa, tugas akhirnya mahasiswa untuk bagaimana tugas akhir kita di Politeknik Negeri Indramayu itu bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Mas, coba tolong dijelaskan Mas. Untuk alat ini sendiri itu untuk air payau merubah menjadi air yang siap disanitasi oleh MCK Pantai Balongan Indah. Dan untuk spesifikasinya ini 1 menit itu bisa menghasilkan 7 liter air. Dan untuk 1 jam ini alat ini bisa menghasilkan 420 liter. Dan untuk 24 jam dipakai mesin ini bisa menghasilkan 10.000 liter air per 1 hari. Dan untuk tabung ini sendiri itu banyak jenisnya, ada pasir silika, manganes, karbon aktif, terus siloid. Pasir-pasir ini itu untuk mengubah si air bor itu menjadi air jernih dan tidak bau, dan dari kadar ionnya itu biar terikat dan biar bisa layak pakai untuk sanitasi MCK Pantai Balongan Indah Indramayu. Mas, apa saja persiapan untuk membuat ini Mas? Persiapan. Mungkin tantangan untuk persiapan pembuatan mesin ini nih, satu, nyari referensi pembuatan mesin ini belum ada dari segi jurnal, dari mesin, jadi masih minim. Makanya saya itu sering menanyakan dari pihak Polindra tentang mesin ini, karena tantangan tersendiri ini satu-satunya di Indramayu yang belum ada. Makanya saya agak kurang untuk mencari referensi dari mesin ini. Kalau belajar itu otodidak semua, rata-rata belajar dari orang-orang yang emang ahli teknisinya pembuatan mesin ini, belajar coba ngulik-ngulik, ngambil ilmunya. Dan itu juga tercetus mesin ini gara-gara obrolan sederhana sama Bapak Akso, Bapak Hasan, dan Bapak saya sendiri, Bapak Sobari. Nah, menghasilkan mesinnya seperti ini, monggo. Kalau memang mesin ini bisa menghemat budget dari PDAM, monggo dibuat, dan alhamdulillah bisa menghemat dari budget PDAM tersebut. Kalau dari proses air payau ke jadi air tawar ini langsung Harus ada beberapa proses. Jadi dari sumur bor kita tampung dulu ke tandon 1 diendap, lalu kita filter ke tabung ini untuk menjernihkan, untuk menghilangkan bau, ion, terus kadar zat besi, terus kadar kekeruhan, zat-zat partikel halus, terus padat, langsung ke tandon yang kedua yang sudah hasil. Nah, baru dipompa lagi ke pompa membran, jadilah air yang sudah siap pakai untuk MCK. berapa lama ini? Bikin kayak gini berapa lama? Kalau mungkin beberapa lama, gara-gara saya kurang referensi, yang banyak ya referensi yang kurang, ini pembuatan hampir 2 bulan. Ya. Ini mesin pertama yang Mas buat? Nah iya, mesin pertama yang saya buat. Perasaannya gimana? Ya kalau tentang perasaan cukup senang juga, gara-gara kan disupport 100% oleh pihak Bali, dan saya juga tidak menyangka bisa membuat mesin seperti ini yang cukup besar dan kapasitas industri. Tadi juga buat tugas akhir ya ini? Iya, buat tugas akhir. Semester berapa Mas? Semester akhir, semester 8 ya. Semester 8. Kenapa motivasi membuat mesin ini? Motivasi tersendiri latar belakang saya membuat mesin ini gara-gara pernah saya mendengar dari Bapak Hasan bahwasannya dia mengeluhkan budget PDAM yang terlalu tinggi, di angka kisaran 8 sampai 10 juta. Makanya saya
Bercetus mesin ini tuh gara-gara obrolan yang tadi. Kenapa nggak dibuat sih mesin BWRO, kan dari Pantai Balongan Indah kan banyak air asin nih, banyak air payau. Wah boleh, makanya tercetus mesin ini biar menghilangkan budget PDAM itu, biar mengurangi. Sekarang lagi kekeringan nih Mas. Ya. Bisa nggak mesin ini digunakan untuk para petani? Kalau untuk kekeringan itu sendiri cukup bisa, karena sumber air dari mesin ini tuh dari sumur bor, bisa diolah lagi menjadi air siap pakai, air MCK, dan air untuk pengairan dari sawah atau dari kebun, bisa juga Mas. Berarti ke depan bisa dimanfaatkan untuk Bisa. pertanian juga ya? Malah saya mau, ya ada dari Bapak Akso tuh membilang kepada saya, kenapa nanti nggak dibuat di desa, biar dari desa ya orang-orang yang kurang mampu beli PDAM bisa menyuplai dari air dari mesin tersebut.